Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Matudin. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan UTS, studi kelayakan bisnis, terkait dengan UMKM yang bernama Healthy Go. Nah, yang akan saya bahas yang pertama adalah profil singkat usaha, kemudian yang kedua adalah analisis kelayakan usaha, yang ketiga adaptasi pasca pandemi dan era digital, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Profil singkat usaha. Nah, nama usahanya ini adalah Healthy Go dengan nama perusahaannya yaitu PT Sehat Selalu Indonesia. Jenis usahanya yaitu di bidang kuliner, catering sehat, dan diet digital. Lokasinya awalnya Healthy Go ini berawal dari Jakarta, kini telah merambah ke kota besar seperti di Tangerang, Surabaya, Bandung dengan sistem dapur terpusat atau cloud kitchen. Target pasarnya yaitu ada pekerja kantoran, kemudian masyarakat, urban usia produktif, kemudian pelaku diet, dan individu yang sedang menjalani pola hidup sehat namun tidak memiliki waktu untuk memasak sendiri. Model bisnisnya yaitu direct to consumer, berbasis langganan atau subscription. Konsumen memesan paket makanan untuk 5 hari ataupun hingga 1 bulan melalui situs web atau WhatsApp. Pembayaran dilakukan di muka dan makanan diantar setiap hari langsung ke alamat konsumen. Nah, yang selanjutnya adalah analisis kelayakan usaha. Yang pertama ada aspek pasar dan pemasaran. Pasca pandemi COVID, kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga imunitas dan berat badan ideal melonjak tajam. Vertigo menangkap peluang ini dengan mengubah stigma bahwa makanan sehat itu hambar dan mahal. Nah, strategi pemasarannya itu yang pertama adalah menawarkan menu yang berganti setiap hari, yaitu menu Barat, Asia, maupun Nusantara. Dengan informasi kalori yang transparan, rata-rata 350 sampai 500 kalori per porsi makanannya. Kemudian strategi pemasaran kedua yaitu promotion sangat agresif di media sosial, baik Instagram dan TikTok, menggunakan KOL atau Key Opinion Leader dan influencer gaya hidup sehat, serta selalu memberikan promo potongan harga bagi pelanggan yang baru mau subscription. Nah, kelayakannya ini sangat layak, pertumbuhan tren healthy lifestyle di Indonesia terus meningkat secara konsisten dan bukan lagi sekedar tren musiman. Nah, kemudian yang kedua ada aspek teknis dan teknologi, menggunakan konsep cloud kitchen, dapur produksi khusus tanpa menyediakan fasilitas makan di tempat atau dine-in. Hal ini memangkas biaya sewa tentunya di lokasi strategis yang biasanya cenderung mahal. Kemudian pemesanan dilakukan secara terpusat melalui website yang terintegrasi, menggunakan sistem manajemen data untuk memetakan rute pengiriman kurir internal maupun mitra logistik secara efisien agar makanan sampai sebelum jam makan siang atau makan malam. Kelayakannya itu layak, teknologi digital ini memangkas biaya operasional fisik secara signifikan dan memperluas jangkauan pengiriman. Aspek yang ketiga yaitu SDM, terdiri dari tim manajemen, pemasaran, layanan pelanggan, keuangan, ada tim ahli, kemudian tim dapur, serta tim logistik. Nah, tantangannya ini adalah menjaga konsistensi rasa dan standar higienis di tengah volume produksi yang besar. Standarisasi resep atau SOP yang ketat tentunya mengeliminasi ketergantungan pada satu figur koki saja, sehingga koki-koki yang sudah dilatih pun bisa menyesuaikan. Kemudian yang terakhir adalah aspek finansial. Sistem arus kas yang pertama, sistem arus kas sangat sehat karena menggunakan sistem pay first atau bayar di muka. Uang masuk dari langganan harian, mingguan, atau bulanan digunakan sebagai modal kerja untuk membeli bahan baku secara harian. Kemudian, efisiensi modal. Risiko kerugian akibat bahan baku terbuang mendekati 0% karena jumlah makanan yang dimasak selalu sama persis dengan jumlah pesanan yang sudah dibayar pada hari sebelumnya. Struktur modal kerja positif karena uang diterima sebelum produk dibuat sehingga membuat perputaran kas itu sangat aman. Nah, selanjutnya yaitu adaptasi pasca pandemi dan era digital. Nah, Healthy Go ini adalah salah satu contoh UMKM yang lahir dan besar karena adaptasi digital yang kuat. Yang pertama itu
transaksi cashless, yaitu semua pembayaran menggunakan gerbang pembayaran digital, transfer, maupun e-wallet. Kemudian optimasi logistik berkolaborasi dengan layanan logistik instan untuk memastikan rantai distribusi makanan tetap segar sampai ke tangan konsumen. Dan yang terakhir adalah data driven menu, yaitu memanfaatkan feedback dari konsumen lewat WhatsApp maupun Instagram untuk terus senantiasa memperbaiki rasa dan variasi menu secara berkala. Kesimpulannya adalah UMKM seperti Healthy Go ini terbukti sangat layak untuk dilanjutkan dan terus dikembangkan. Model bisnis ini tangguh terhadap krisis karena tidak bergantung pada kunjungan fisik konsumen ke restoran dan berhasil memanfaatkan pergerakan perilaku masyarakat pasca pandemi ke arah digital dan sadar dengan kesehatan. Nah, sarannya itu tentunya yang pertama adalah divergensi produk, mulai menyediakan opsi versi ekonomis untuk menjangkau mahasiswa ataupun pekerja fresh graduate atau entry level. Kemudian, mengembangkan aplikasi mandiri yang tidak hanya menjual makanan, tapi juga dapat mengintegrasikan fitur konsultasi gizi mungkin dengan nutrisionis untuk meningkatkan keterikatan pelanggan atau customer retention. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.